Kalau lu seorang pengusaha, tapi ngerasa kok kayaknya makin besar usaha gua, makin gak bisa ditinggal ya. Alhasil, lu makin sibuk dan lu gak bisa cabut dari perusahaan lu untuk jalan-jalan atau ngelakuin hal kegiatan lainnya. Jadi semakin gede bayinya ini si perusahaan lu, malah semakin rempong lu nya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bikin perusahaan ini bisa jalan otomatis tanpa lu harus hadir 100% di perusahaan lu tersebut. Dan tenang, ini bukan video untuk nawarin lu coaching bisnis atau apapun itu. Ini pure gua mau sharing kepada lo dari ilmu yang gue udah pelajarin di S2 Master Business Administration serta pengalaman gue menjadi konsultan yang ngurusin begini-beginian di perusahaan orang yang omsetnya udah ratusan miliar. Stay tune sampai habis. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Halo, kenalin gue Ogut Muda Cuma Sekali. Gue seorang content creator dan gue punya bisnis yang menyediakan platform edukasi serta komunitas buat orang yang mau jadi digital creator. Gue taruh linknya di bawah, kalau misalnya mau kepo silahkan di deskripsi. Nah hari ini gue mau ngebahas tentang gimana sih sebenarnya cara untuk kita bisa mengotomatisasikan bisnis yang udah berjalan. Jadi jangan sampai lu tuh udah punya bisnis, duit udah banyak, malah makin sibuk. Kapan bisa dapetin freedomnya? Ilmu yang akan gue share ini berdasarkan dari pengalaman gue serta ilmu gue waktu gue kuliah di S2 Master Business Administration di SBM ITB. Alhamdulillah gue kumlot 3,87, jadi lu bisa percaya lah sama gue lah. Dan habis itu gue juga pernah jadi manajemen consultant, gue ngurusin strategic and operation, dan gue ngebangun sistem di perusahaan orang bersama tim pastinya yang membuat perusahaan tersebut jalannya jadi rapih dan otomatis. Dan ini bukan promosi untuk coaching atau bukan promosi untuk seminar bisnis, tidak sama sekali. Ini gue pure ngasih ke lu secara gratis ilmu yang gue dapetin. Nah, gue cuma minta timbal balik dikit aja. Gampang kok, tinggal subscribe aja YouTube gue dan sharing video ini ke teman-teman lu yang membutuhkannya. Oh ya, lupa like juga. Let's go, kita mulai. Bagian pertama, cara bikin bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang mengotomatisasikan bisnis, kita tuh ngomongin tentang yang namanya bisnis proses atau proses berbisnis dari mulai hulu ke hilir. Nah, kalau misalnya di dunia konsultan, kita ngomongnya tentang bisnis proses improvement. Nah, bisnis proses improvement ini adalah proses di mana harus diperhatikan sama seorang founder atau seorang yang udah berbisnis di saat lu sudah bisa mengenerate sales atau bisnis lu sudah menghasilkan. Kenapa harus bisnisnya sudah menghasilkan? Karena lu saat membuat sebuah bisnis proses ini jadi bagus atau bisnis proses improvement tersebut, lu butuh uang karena lu harus hire orang, lu harus bikin sistem, dan lu harus mengaplikasikan sebuah teknologi. Jadi kalau misalnya bisnis lu belum menghasilkan uang, agak susah melakukan ini. Semuanya terbengkalai. Di bisnis proses improvement, itu intinya cuma ada 3. People, proses, teknologi. Atau orang, proses, bisnis, dan teknologi. Gue akan masuk ke dalam masing-masingnya di bagian selanjutnya. Bagian kedua, people. Kalau lu mau bikin bisnis lu itu jalan secara otomatis, tidak dipungkiri, tidak mungkin lu menghindari terhadap campur tangan manusia lain atau individu lain yang bisa ngebantu lu. Waktu kita mulai jualan, pastinya kita jadi CEO kan? Chief Everything Officer. Kita ngelakuin segalanya. Waktu gue jadi content creator, gue juga ngelakuin segalanya. Dari mulai tag kayak gini, terus abis itu gue ngedit sendiri, upload sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah bikin sistem, gue paling nge-tag kayak gini doang, karena memang ya gue jauh dari tempat tim gue. Nanti gue tinggal taruh di Google Drive, dan ada orang yang ngedit, ada orang yang upload juga. Itu adalah sebuah people, orang yang lu harus hire. Step pertama yang lu harus lakukan saat meng-hire people adalah lu harus list dulu pekerjaan-pekerjaan apa yang lu lakukan yang sifatnya itu tidak penting. Maksudnya sifatnya tidak penting itu sifatnya administratif. Karena kita sebagai owner, lu harus berpikir dan mengerjakan hal-hal yang membantu perusahaan lu makin cuan dan makin berkembang. Nah, sifat-sifat administratif itu lu harus buru-buru delegasikan kepada orang lain. Contohnya seperti balas chat WA, invoice, atau tulis akuntansi, bikin laporan keuangan. Nah, hal-hal seperti itu lu harus delegasikan kepada orang-orang lain. Seperti gue seorang content creator, gue menjalankan bisnis juga. Kalau gue sampai sekarang masih ngedit di Adobe Premiere atau pakai software lain, gue akan kehilangan waktu berjam-jam yang dimana waktu gue itu
bisa gue alokasikan untuk cari ide konten lagi dengan riset-riset konten-konten di YouTube atau social media lainnya, serta gue juga bisa bantu untuk ngurusin bisnis gue biar berkembang. Jadi makanya gue take kayak gini doang, habis itu gue kirimin langsung. Nah, maka dari itu lu butuh people, dan lu harus hire people yang memang bisa bekerja di bagian tersebut. Nah, nyari people-nya ini yang susah. Makanya gue punya quotes, lebih susah nyari people yang benar daripada nyari uang. Bagian ketiga, proses. Ini sering banget miss sama pengusaha-pengusaha. Kalau misalnya lu udah hire people, biasanya kan lu ajarin tok. Ya udah, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Tapi lu sadar nggak sih? Gue nggak tahu ya di perusahaan lu kayak gitu apa enggak. Coba tulis di komen. Apakah sering lu udah ngajarin orang, tapi orang itu ngelakuin kesalahan lagi, sampai akhirnya lu jengkel sendiri, nih orang dablek amat kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, tulis deh. Gue ngerasain bang, karyawan gue dikasih tahu berkali-kali kagak ngerti-ngerti. Tulis di komen ya. Nah, maka dari itu biar lu nggak capek ngasih tahu, karena kalau misalnya lu udah hire people untuk menggantikan kerjaan lo yang sifatnya administratif dan gak penting-penting amat, dan dia ngelakuin kesalahan terus-menerus, lu harus ulang lagi ngajarin, dan itu menyita waktu lu. Makanya lu harus bikin sebuah yang namanya proses. Nah, proses ini terdiri dari 3 kategori di dalam prosesnya, yaitu adalah SOP, policy, atau tools. Nah, gua akan jelasin. SOP itu simpelnya adalah Standard Operating Procedure, singkatannya. Bahasa sederhananya SOP adalah panduan orang untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, kalau lu mau bikin panduan untuk orang transfer, gampang kan? Buka link internet bankingnya, ambil token, masukkan ini, masukkan itu, tulis nomor token, klik setuju, dan klik proses. Screenshot hasil transferannya, masukin ke dalam arsip. Itu adalah sebuah prosedur. Dibikin simple lagi. Prosedur kita untuk buang air besar. Buka pintu toilet, 1. Buka celana, 2. Buka celana dalam, 3. Duduk di toilet, 4. 5. Ngeden. Kelar, cebok, flush, selesai. Itu adalah prosedur, standar operating procedure. Jadi dengan adanya SOP tersebut dan tertulis, lu bisa kasihin ke karyawan lu. Setelah di training, kalau dia lupa, silakan lihat lagi di SOP. Selanjutnya adalah policy atau kebijakan. Kebijakan itu simpelnya adalah peraturan perusahaan tentang yang boleh dan yang tidak. Contohnya, nggak boleh pakai sendal ke kantor, nggak boleh tidak absen, nggak boleh merokok di ruangan, semacam itu. Tapi kebijakan-kebijakan ini jangan bersifat umum. Tapi kebijakan-kebijakan ini harus ada di departemen tertentu. Contoh, kalau misalnya di departemen finance, tidak boleh mentransfer uang di atas 100 juta tanpa adanya persetujuan direktur utama. Itu adalah kebijakan. Jadi lu harus bikin juga, karena kebijakan ini adalah kebijakan yang melindungi atau menjembatani atau mempagerin si SOP ini. Dan itu juga harus dibikin tertulis. Dan jangan lupa diajarkan juga ke karyawan lo. Selanjutnya adalah tools. Tools ini tuh sebuah alat-alat. Nah, alat-alat ini tuh jangan lu pikir kayak alat-alat teknologi gitu ya. Tapi alat-alat ini adalah alat-alat yang ngebantu orang dalam menjalankan SOP. Contohnya, kita bikin stock card. SOP untuk menghitung stok. 1. Pergi ke gudang. 2. Lihat stok dari masing-masing barang. 3. Ambil stock card-nya. 4. Isi stock card-nya. Si stock card tadi. Habis itu 5. Minta approval dari SPV dengan memberikan stock card atau kartu stok lu biar ditandatanganin. Nah, itu adalah tools. Dengan pegangan ketiga tadi, lu bisa bikin sistem lu berjalan. Tapi yang paling susah adalah bukan bikin ketiga hal tadi, tapi bagaimana membuat ketiga hal tadi tersebut, SOP, policy, sama tools, itu mendarah daging ke karyawan lu atau menjadi culture di karyawan lu. Dan itu takes time. Bagian keempat, teknologi. Nah, lu udah belajar bagaimana caranya meng-hire people, terus habis itu lu gimana caranya mengasih tahu untuk bekerjanya, step-stepnya seperti apa. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang terakhir, teknologi. Teknologi ini ngebantu orang-orang melakukan pekerjaannya itu lebih cepat dan lebih aman. Kenapa harus ada teknologi? Karena kalau misalnya nggak ada teknologi, akan sering adanya human error. Contoh teknologi itu seperti apa? Contohnya, kalau di bidang akuntan. Kalau zaman dulu mungkin akuntan masih melakukan pembukuan ditulis di buku-buku jurnal, habis itu dibikin balance sheet-nya atau financial statement-nya itu dari kertas. Tapi dengan adanya software-software kayak sekarang, orang bisa gampang tinggal masukin sekali, laporannya langsung keluar. Nah, teknologi-teknologi semacam ini lu bisa bantu dan lu bisa cari teknologi apa yang cocok untuk diaplikasikan ke dalam setiap proses bisnis lu. Nah, dari ketiga hal tersebut, mudah-mudahan ini bisa ngebantu lu untuk jadi bisnis yang automate. So, see you in the next episode of Muda Cuma Sekali. Tonton juga video gue yang lain, karena kita nggak tambah muda.